Dimanapun juga di seluruh dunia, tidak ada sektor peternakan atau pertanian yang tiba-tiba ditinggalkan. Semuanya pasti menjadi sektor strategis di sebuah negara. Jadi kalau kita bicara demand pasti akan selalu tumbuh, tapi kalau di secara risiko, disitulah perlunya ada integrasi. Karena kalau kita bicara sektor peternakan, tidak ada pasokan pakan ternak yang kontribusinya 50% Pak ya kalau nggak salah dari HPP peternakan, itu akan bisa mengganggu operasi mereka. Tahun 2022 itu semua sudah berproduksi, sehingga nanti itu terintegrasi. Kita dalam satu kawasan, kita akan nanam jagung dengan luasan yang tadi saya sampaikan, gradual menuju angka 30.000 dari 3 titik yang tadi. Di situ terbangun juga pergerakan daripada feedlot, dalam hal ini sapi. Ketiga, terintegrasi dari pabrik pakan, sampai dengan energi sektornya itu self-sufficient. Sehingga di area itu nanti energi sektornya kita bangun renewable energy, dalam hal ini solar panel, kita combine dengan wind, sehingga siangnya bisa diserap dari tenaga matahari, malamnya kita combine dengan angin. Pada saat kita energi sektornya self-sufficient, terus dari kotoran sapi masuk ke plantasinya jagung ataupun padi, karena setiap lahan itu kira-kira 2 kali masa tanam jagung, 1 kali opsional, bisa kedelai, bisa padi, subject to musim yang sekarang lagi kita pelajari kepada teman-teman ahli, yang pas apa sih gitu, antara padi atau jagung, antara padi atau kedelai. Kedelai itu tidak perlu air banyak, dimana 3 titik itu misalnya air di Merauke begitu melimpah. Opsinya apa nanti di tengah itu? Kira-kira padi. Kalau di Sumatera opsinya apa? Bisa kedelai. Kedelai itu memperbaiki hara, memperbaiki hara, sehingga tanah itu automatically bisa diperbaiki. Terus waste cattle jadi pupuk. Pupuknya berarti cost pupuknya tereduksi juga, sehingga mengakibatkan efisiensi. Terus limbahnya jagung itu juga akan menjadi pakan sapi, itu akan mereduksi cost daripada cattle feeds-nya sendiri. Hasil jagungnya dikasih untuk pakan ayam. 4 titik dari mulai energi sektor, feed untuk cattle, feed-nya untuk poultry, itu tersinergi dalam satu kawasan, sehingga ke depan kita akan bisa membangun basis produksi yang efisien. Tren ESG investment tadi, investasi yang berbasis good corporate governance, kemudian green concept, ya Widodo Makmur ada di situ, dan saya pikir ini akan menjadi peluang bagi investor untuk mencari. Kalau mereka kan sekarang mencari nih, mana nih saham-saham yang ESG-nya kuat. Nah, Widodo Makmur akan memberikan supply di situ tambahan di bursa kita. Dan saya pikir saat ini menurut catatan kami di tim CNBC Indonesia Pak, Widodo Makmur Perkasa ini satu-satunya emiten bergerak di sektor peternakan yang terintegrasi sampai pakan dan juga menggarap renewable energy. Ini tidak ada di emiten lain menggarap renewable energy sebesar dengan porsi energi ya, seperti yang dilakukan oleh Widodo Makmur. Minggu depan kita bisa listing sesuai dengan jadwal. Itu salah satu cara kita mencari sumber uang, sekaligus memperbaiki ataupun meningkatkan balance sheet capacity. Pada saat balance sheet capacity masuk cukup, ini namanya source of fund itu bisa dari mana saja. Sekarang kalau energi sektor ataupun kita melakukan ESG di dalam bisnis proses kita, itu funding support tuh dari mana-mana ngejar. Dan policy government kan Mbak Monik bisa, Mas Arief bisa, nanti kalau saya salah tolong dibenerin. Kalau kita ngomong green bond, cost-nya lebih murah kan? Bener nggak? Setelah saya IPO, saya sudah full Reg S, artinya Eropa sudah meng-assess company ini. Semua orang udah proven, Widodo Makmur sudah assessment by sana. Artinya ini sudah buka gitu. Kalau bahasa saya, baju saya udah saya tanggalkan. Semua orang sudah ngelihat. Kalau green bond ini kan mereka memberikan pendanaan pada perusahaan yang dinilai yaitu menjalankan ESG secara kuat, dan cost-nya memang lebih rendah. Rate-nya itu bisa 2-3% lebih rendah dibandingkan komersial normal. Dan di Indonesia ini kan sekarang jadi sorotan nih, karena mohon maaf kita kan batubara banyak yang ini besar-besar, dan itu bank-bank Eropa mengurangi exposure mereka batubara, dan mereka mencari sektor mana yang bisa menggantikan itu. Ya salah satunya bisa jadi kredit-kredit hijau itu bisa disalurkan ke perusahaan yang berbasis ESG seperti Widodo Makmur. Jadi memang ada peluang pendanaan hijau yang bisa digarap oleh Widodo Makmur yang lain, perusahaan-perusahaan lain belum tentu bisa.